Bayangkan ini, sebuah malam yang sunyi di kota kecil, langit gelap tanpa bulan, hanya suara angin yang berbisik pelan di antara pepohonan. Di sebuah rumah sederhana di pinggir jalan, seorang pria duduk di ruang tamu dengan tangan berlumuran darah. Di depannya, tubuh tak bernyawa seorang wanita tergeletak di lantai. Matanya terbuka lebar seolah masih memandang pelaku dengan ketakutan yang membeku. Pria itu tidak tampak panik, tidak ada tanda penyesalan di wajahnya. Dengan tenang, dia membersihkan tangannya, mengambil secangkir kopi dan duduk menikmati malam, seolah apa yang baru saja terjadi hanyalah bagian dari rutinitasnya. Siapa orang seperti ini? Bagaimana bisa seseorang melakukan kekejian semacam itu tanpa sedikit pun rasa bersalah? Ini adalah dunia seorang psikopat. Dunia yang penuh manipulasi, logika dingin, dan kebebasan dari batasan moral. Mereka bukan monster seperti yang sering kita bayangkan, tetapi manusia biasa dengan pikiran yang berbeda. Pikiran yang mampu melihat rasa sakit sebagai sesuatu yang biasa. Dalam video ini, kita akan masuk lebih dalam ke pikiran seorang psikopat, ke asal mula pola pikir ini terbentuk, bagaimana mereka memandang dunia, dan apa yang membuat mereka begitu berbahaya. Banyak yang bertanya-tanya, bagaimana seseorang bisa menjadi psikopat? Para ahli sepakat bahwa ini bukan sekadar tentang pilihan hidup. Pola pikir psikopat adalah hasil kombinasi dari faktor genetik, lingkungan, dan pengalaman masa kecil. Seorang anak yang tumbuh di lingkungan penuh kekerasan, pengabaian, atau pelecehan emosional seringkali membangun dinding untuk melindungi dirinya. Tapi dinding ini tidak hanya melindungi mereka dari rasa sakit. Dinding ini juga mematikan empati dan emosi mereka. Bayangkan seorang anak yang tidak pernah diajarkan cinta atau kasih sayang. Bagi mereka, dunia adalah tempat yang dingin dan kejam, di mana hanya yang terkuat yang bertahan. Namun tidak semua psikopat datang dari latar belakang kelam. Beberapa lahir dengan otak yang berbeda. Penelitian menunjukkan bahwa amigdala, bagian otak yang mengatur rasa takut dan empati, seringkali lebih kecil atau kurang aktif pada psikopat. Ini menjelaskan mengapa mereka tidak merasa takut atau bersalah seperti orang biasa. Genetik mereka membawa mereka ke jalan ini, tetapi bagaimana mereka menjalani hidup adalah keputusan mereka sendiri. Bagi seorang psikopat, dunia adalah papan catur besar, dan setiap orang adalah bidak yang bisa mereka gerakkan. Mereka tidak melihat manusia sebagai individu dengan perasaan, tetapi sebagai alat untuk mencapai tujuan mereka. Hal ini bukan berarti mereka tidak memahami emosi. Sebaliknya, mereka sangat mahir membaca dan menganalisis perasaan orang lain. Tapi kemampuan ini tidak digunakan untuk berempati, melainkan untuk memanipulasi. Mereka tahu kapan harus tersenyum, kapan harus bersimpati, dan kapan harus menjadi orang yang dapat dipercaya. Semua itu dilakukan untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan. Yang lebih mengerikan, mereka melihat moralitas sebagai konsep yang fleksibel. Tidak ada yang benar atau salah di mata mereka, hanya ada apa yang menguntungkan dan apa yang tidak. Inilah yang membuat mereka begitu berbahaya. Tidak ada batasan yang mereka hormati, tidak ada konsekuensi yang benar-benar mereka takutkan. Psikopat adalah pengambil keputusan yang sangat logis. Mereka tidak membiarkan emosi mengaburkan penilaian mereka. Ketika kebanyakan orang ragu-ragu karena takut atau merasa bersalah, seorang psikopat bertindak dengan tenang seperti mesin. Ambil contoh dalam dunia kerja, psikopat seringkali sukses di bidang yang kompetitif seperti bisnis atau hukum. Mereka dapat membuat keputusan sulit tanpa terganggu oleh rasa kasihan atau penyesalan. Namun di balik itu, ada pola pikir dingin yang hanya peduli pada hasil, bukan pada proses atau dampaknya terhadap orang lain. Kemampuan ini membuat mereka tampak karismatik dan percaya diri, tetapi bagi orang-orang yang dekat dengan mereka, pola pikir ini dapat menjadi sumber manipulasi yang menghancurkan. Mereka tidak ragu untuk menjatuhkan siapapun yang menghalangi jalan mereka. Yang menakutkan dari psikopat adalah kemampuan mereka untuk berbaur dengan sempurna. Mereka bisa menjadi tetangga yang ramah atau kolega yang suportif. Tapi semua itu hanyalah topeng. Di balik topeng itu ada seseorang yang terus-menerus menghitung langkah mereka.
Mereka tahu bagaimana membuat orang percaya, bagaimana memanipulasi situasi, dan bagaimana menggunakan kelemahan orang lain untuk keuntungan mereka sendiri. Pertanyaannya, apakah semua psikopat adalah ancaman? Jawabannya tidak selalu. Beberapa psikopat menggunakan kemampuan mereka untuk hal yang lebih positif. Misalnya, seorang dokter bedah yang harus tetap tenang dalam situasi penuh tekanan, mungkin memiliki sifat psikopatik dalam kadar tertentu. Namun perbedaan besar antara psikopat baik dan jahat adalah niat di balik tindakan mereka. Psikopat yang tidak bisa mengontrol sisi gelap mereka seringkali berakhir merugikan orang lain, baik secara fisik, emosional, atau finansial. Pola pikir mereka adalah pedang bermata dua. Di satu sisi ada kelebihan yang luar biasa, seperti keberanian, ketenangan, dan logika yang tajam. Di sisi lain, ada kekosongan moral yang dapat menghancurkan apapun di sekitarnya. Inilah alasan mengapa penting bagi kita untuk memahami mereka, bukan untuk memaafkan, tetapi untuk melindungi diri kita sendiri. Setelah kita menyelami cara berpikir seorang psikopat, satu hal menjadi jelas. Mereka bukan seperti yang sering digambarkan di film atau berita. Tidak semua psikopat adalah pembunuh berantai yang berkeliaran di malam hari. Faktanya, sebagian besar psikopat hidup di sekitar kita, menjalani kehidupan yang tampaknya normal. Beberapa dari mereka menggunakan pikiran dingin mereka untuk mencapai tujuan yang lebih besar, seperti dalam dunia bisnis, politik, atau bahkan kedokteran. Mereka mungkin tidak peduli pada perasaan orang lain, tetapi ini tidak selalu berarti mereka ingin menyakiti. Bagi sebagian psikopat, dunia hanyalah permainan, dan mereka memainkan peran mereka tanpa melibatkan emosi. Namun sisi gelap mereka tetap ada, tersembunyi di balik topeng karisma dan kecerdasan. Tanpa empati atau rasa bersalah, mereka dapat menjadi ancaman besar jika memilih untuk berjalan di jalur kehancuran. Maka dari itu, penting bagi kita untuk memahami bahwa tidak semua psikopat adalah ancaman. Tetapi kita juga harus tetap waspada. Mereka bisa menjadi rekan kerja, tetangga, atau bahkan teman yang tampaknya sempurna. Tetapi di balik itu semua, ada potensi untuk manipulasi dan penghancuran yang tak terduga. Psikopat adalah pengingat bahwa manusia tidak selalu bergerak atas dasar moral atau hati nurani. Jadi, apakah semua psikopat adalah monster? Tidak, tetapi mereka adalah individu yang hidup dengan aturan yang berbeda. Dan bagi kita, memahami mereka bukan hanya soal rasa ingin tahu, tetapi juga soal perlindungan.